Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas segala nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Salat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang wajib kita ikuti, kita tauladani dari segala aspek hidup dan kehidupannya. Anak-anak Pak Didi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah kita ketika kita dulu punya niat atau kita ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dari itu, dari SD langsung ke madrasah. Ketika kalian menginjakkan kaki di madrasah Sanawiyah Negeri 34, dan niat yang pertama kali yang kalian buat itu adalah merupakan pondasi awal dari keberhasilan dalam hidup dan kehidupan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, peganglah segala niatmu karena agama. Karena ketika kamu memegang agama, sungguh engkau akan mendapatkan kehidupan yang baik. Tapi kalau kamu mengambilnya dengan niat dunia, maka dunia itu akan jauh dari kamu. Maka ketika anak-anak Pak Didi meniatkan diri untuk sekolah di madrasah, itu merupakan suatu niat yang luhur, niat yang bagus. Karena bagaimanapun sekolah madrasah adalah sekolah yang sama levelnya, tingkatannya dengan pesantren. Di pesantren dan di madrasah adalah sekolah yang membawa nilai-nilai agama, yang mengajarkan akhlak budi pekerti supaya peserta didik menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Diajarkan tentang akidah akhlak, diajarkan tentang fikih, diajarkan tentang nahwu sorof atau bahasa Arab. Di pesantren pun demikian sama, ada semuanya. Yang hanya perbedaannya adalah di pesantren bisa pulangnya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, dan di madrasah pulangnya setiap hari. Di pesantren ada tahfiz, hafalan Quran. Di madrasah ada hafalan Quran. Ketika kita merencanakan sekolah agama sebagai tujuan hidup kita untuk mendapatkan ilmu, maka sungguh kalian sudah meletakkan pondasi keberhasilan di sana. Sekarang yang menjadi pokok dari niat kita adalah bagaimana meluruskan niat itu.
kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kelas 9 sudah 3 tahun. Dia merasakan bangku sekolah madrasah. Tentu ilmu sudah banyak. Semakin dia bertambah ilmu, tentunya dia semakin tahu tentang agama. Jadi bekal hidup dia nanti kelak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Ini yang harus kita banggakan ketika kita sekolah di madrasah. Sama seperti Pak Dedi dulu. Sekolah di pesantren, bangga dengan sekolah pesantren. Kita pun harus bangga sekolah di madrasah yang tidak didapatkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah bagaimana kita coba menerapkan ilmu yang kita sudah dapatkan di pesantren atau di madrasah. Dan kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika ilmu itu tidak bermanfaat kepada diri kita, sudah 3 tahun, 2 tahun, dan hampir 1 tahun, tidak bermanfaat pada diri kita, kita harus bertanya. Atau kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bertanya itu. Introspeksi di bulan Ramadan ini. Maka yang kita introspeksi adalah pertama, Imam Syafi'i rahimakumullah pernah berkata, al-ilmu nur wa nurullah la yahdil ma'asi. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu tidak akan masuk ke hati orang-orang yang punya maksiat. Kalau kita punya ilmu, kemudian ilmu itu tidak bermanfaat kepada kita, berarti kita introspeksi. Apa itu? Kita selalu melakukan maksiat. Ada yang maksiat hakiki, yang jelas, yaitu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, semua perintah Allah dilanggar. Ada maksiat maknawi yang punya makna, dia melanggar juga perintah Allah, yaitu melanggar perintah dari orang tua. Sama. Ketika kita terdetak dalam hati kita mengatakan orang tua kita bawel, orang tua kita cerewet, orang tua kita menyuruh terus, itu berarti kita bermaksiat kepada Allah. Kita tidak patuh sama orang tua kita. Sehingga ilmu yang kita dapatkan tidak membekas. Apa yang kita hafal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak ada sama sekali memberikan asar dalam kehidupan itu. Maka di bulan Ramadan inilah yang harus kita benahi. Momentum bulan Ramadan ini kita harus benahi. Apa itu? Datangi ibumu. Datangi orang tuamu, minta maaf. Minta maaf bahwasanya kita dalam hati kita pernah berdosa dengan orang tua. Kalau kita berdosa dengan orang tua, kita pasti ilmu kita tidak bermanfaat. Yang kelas 7, kelas 8, kelas 9, ilmu kalian sudah banyak, sudah didapatkan dari guru-guru kalian. Amalkan itu semampu kalian. I'malu mastata'tum, kata Rasulullah.
amalkan yang kamu sanggup. Pada hakikatnya kita sanggup semuanya untuk melakukan itu. Namun kita enggan untuk melakukannya itu. Contoh kecil saja. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ketika azan berkumandang sampai di telinga kita, kita masih duduk, asik, tenang. Masih main HP. Berarti ilmu kita tidak bermanfaat bagi kita. Maka kesempatan yang berbahagia ini Pak Dedi sampaikan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita sama-sama berwasiat yang benar dan berwasiat kesabaran. Bahwasanya ilmu itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak mau berubahnya untuk menjadi orang-orang yang baik. Perubahan dari diri kita adalah kita yang bisa merubahnya, bukan dengan orang lain. Maka kemanapun kalian sekolah, kalau sudah sekolah agama, berarti kalian sudah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Orang tua kita hanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan anak kita anak-anak yang soleh. Waladun solehun. Berbanggalah kalian sekolah di madrasah Sanawiyah Negeri 34 atau di madrasah mana saja. Banggalah kalian punya label di sebelah kanan kalian, madrasah. Karena itulah yang menjadi hakikat hidup kita. Kita mencari agama dulu. Sekolah bukan untuk mencari pekerjaan, tapi sekolah untuk mencari ilmu. Maka ketika kita berilmu, pasti orang mencari kita. Anak-anak Pak Didi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita luruskan niat kita. Belajar agama ini bukan main-main, bukan macam-macam. Hanya satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar agama, dapat satu, amalkan. Tahu satu, amalkan. Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah, ketika dia mau berangkat mencari ilmu, umur 11 tahun, titip pesan ibunya apa? Wahai anakku, jika dalam perjalanan kamu menuntut ilmu, tidak ada perubahan dalam sikapmu, kamu tahu hadis 1 atau 2, kamu tidak amalkan itu, maka lebih baik kamu amsik rijlai, kata ibunya. Mendingan kamu pegang kakiku berdua. Kakiku kau pegang. Berkhidmatlah dengan ibumu. Tidak ada manfaatnya kalau ilmu tanpa diamalkan. Di musim wabah COVID inilah yang harus kalian perlihatkan kepada orang tua kalian. Jadilah imam-imam sholat tarawih, imam sholat fardu, imam sholat wajib. Jadilah imam. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca semuanya. Ketika kalian menjadi imam sholat tarawih atau imam sholat wajib, ketika suara kamu sampaikan, terdengar oleh ibumu dari belakang sebagai makmum, dia akan menangis. Dia akan terharu meneteskan air matanya. Anakku bermanfaat ternyata.
Anakku sekolah di madrasah memberikan harapan yang besar bagiku kelak nanti ketika aku wafat. Itu orang tua kita sampai ke sana berpikirnya. Anak-anak pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dalam kesempatan pagi hari ini, Pak Adi dititip sama kalian. Amalkan ilmu yang kalian dapatkan. Jangan coba-coba untuk melanggar yang kalian ketahui atas ilmu yang kalian dapatkan. Allah akan murka. Ketika Allah murka kepadamu, Allah cabut keberkahan-keberkahan. Allah berikan musibah-musibah kecil, teguran-teguran kecil untukmu. Dahulukan urusan Allah. Dahulukan panggilan Allah. Jangan bantah apa yang diminta oleh orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah wa sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada murkanya di orang tua. Tidak sukanya Allah ada tidak sukanya di orang tua. Demikian anak-anak Pak Didi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampakkan kalian sebagai sekolah yang agama, sekolah yang beragama. Tampakkan adalah kalian orang muslim yang sekolah di madrasah, mempunyai ciri khas tersendiri. Untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Masih panjang perjalanan kalian. Teruskan sekolah di madrasah yang kelas 9. Madrasah aliyah negeri atau pesantren. Itu yang membawa bekal kamu menjadi orang yang berguna bagi nusa, agama, dan bangsa. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, yang salah, yang benar dari Allah, yang salah dari saya yang fakir ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.